Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Sejak pertama kali kehadiran di tahun 2005, Fortuner memang jadi idaman, mobil idaman orang Indonesia, terutama yang cari SUV diesel gagah dan kekar. Nah, mobil ini dari dulu sampai sekarang memang terlaris di kelasnya dan terlihat seperti hampir sempurna ya, karena ini jadi pilihan semua orang. Tapi di video ini kami akan bagikan 3 hal yang kami suka dan 3 hal yang kami kurang suka dari Fortuner VNT 2014. Ikuti video sampai habis. Alasan pertama yang kami suka dari mobil ini itu sebenarnya belum ke mesinnya dulu. Orang-orang banyak yang bilang mesinnya kalau ngomongin Fortuner ini, tapi memang 2KD itu mesin yang bagus. Nah, tapi sebelum itu kalau kita udah coba bawa mobil ini, yang enak itu sebenarnya rasa bawanya. Nah, dia posisi berkendara ini enak, ergonomis, nyaman. Ini armrest kanan kiri posisinya pas, jadi untuk jalan jauh tangan kita nggak pegel karena ada sandarannya. Pegangan lengkap di mana-mana. Visibilitasnya juga baik, sampai udah ada kaca spion kecil tuh yang di depan untuk lihat blind spot sebelah kiri depan. Jadi udah enak sebenarnya, mobil ini enak banget. Makanya nggak heran kalau banyak orang suka lah pakai mobil ini pulang kampung. Tapi yang paling underrated atau orang-orang jarang perhitungkan di mobil ini adalah kepraktisannya. Tempat kompartemennya itu ada 20-an, 26 kalau nggak salah. Dan di sini banyak banget ya. Jadi kita taruh bawa barang-barang bawaan kita tuh semua ada tempatnya. Ada cup holder bahkan yang ditempatkan di depan AC. Jadi minuman kita bisa terjaga tetap dingin. Nah, dan juga ground clearance Fortuner ini ternyata lebih tinggi loh daripada si Pajero Dakar VGT. Jadi kalau bicara ketemu medan-medan yang agak-agak off-road mainannya, mobil ini punya ground clearance yang lebih aman buat kalian. Walaupun kalau kalian zaman sekarang Fortuner paling dipakai juga cuma di kota-kota doang ya, dimodif, dijadiin cumi darat, dipakai ke mall, ya tetap aja praktis gitu loh. Karena penggunaan perkotaan kita butuh kepraktisan. Kalau mobilnya nggak ada tempat penyimpan banyak itu ngerepotin. Toyota Fortuner dibekali mesin berkode 2KD yang berkapasitas 2500 cc 4 silinder turbo diesel. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 144 PS pada putaran 3400 rpm dan torsi maksimal hingga 343 Nm pada putaran 2000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan ke 2 roda belakang. Yang kami suka dari mobil ini adalah mesinnya, tapi tunggu dulu, bukan soal tenaganya. Kami sebenarnya lebih suka ke konsumsi bahan bakarnya, karena kami udah kelilingin pakai mobil ini 30 menitan kurang lebih, dengan rata-rata kecepatan di MID itu 20 km per jam, yang artinya dalam kota ya rata-rata kita dapat angka 14, km per liter. Yang artinya mobil ini irit banget, apalagi mesin 2KD itu technically masih bisa banget kalian isi biosolar. Oke, kalian nggak mau biosolar, kalian maunya minimal Dexlite. Oke, Dexlite juga sebenarnya nggak masalah karena ini angkanya 14, gitu loh. Dengan mobil sebesar ini bisa ngangkut sekeluarga, tenaganya juga diajak lari. Oh oke ya, tapi bukan ke arah sana kami bahas. Ya nggak bisa dibilang boros, malah bisa dibilang irit gitu loh. Jadi makanya menurut kami yang underrated dari mobil ini adalah pertama tadi kepraktisannya, kedua adalah konsumsi bahan bakarnya gitu loh. Karena orang-orang menggembar-gemburkan tenaganya mantap, larinya enak, tapi iritnya itu menurut kami yang patut kita sebut gitu, karena jarang disebut orang-orang. Nah itu dia 3 hal yang kami suka dari Fortuner ini. Mulai dari rasa berkendara yang oke, praktisannya juga mantap, efisiensinya bagus, dan yang terakhir kita akan bahas adalah harganya. Dan hal ketiga yang kami suka adalah harganya. Dan ini mungkin bisa jadi juga jadi salah satu pertimbangan buat kalian ya. Karena mobil ini dari pertama kali keluar, harganya itu udah belasan juta lebih murah dibandingkan saingannya si Dakar VGT. Nah, ketika dia jadi second, harganya kurang lebih itu mirip. Walaupun mungkin masih mahalan Dakar sedikit karena Dakar unggul fitur, ada sunroof ya, jadi ada penambahan biaya. Tapi dia harganya juga dibilang turun nggak juga loh, karena harganya tetap di 200 jutaan zaman sekarang ini. Fortuner G VNT diesel matic, kalian bisa searching sendiri pasarannya di berapa. Harusnya masih di atas 200 di tahun 2025 ini. Harganya begitu bertahan, jadi kalau kalian beli, kalian pakai dari baru nih, kalian anggap ya, kalian beli mungkin dulu tahun itu 390-an juta kalau nggak salah barunya. Kalian pakai 11 tahun lamanya dan kalian bisa jual masih dapat angka 200 juta.
Jadi mobil ini kalian hanya berkurang nilainya tuh 100 jutaan, dan itu pun sudah kalian anggap pakai selama belasan tahun. Ini adalah salah satu mobil yang paling menguntungkan yang kalian bisa beli secara harga. Ya bukan untung secara rupiah, tapi untung pakainya itu dapat banget. Apalagi mobil ini memang udah kita bahas semua keunggulannya. Masuklah, kalian mau bawa pakaian harian bisa tadi irit, mau kalian luar kota juga udah pasti enak gitu. Jadi memang gak heran kalau mobil ini sampai sekarang masih banyak dicari oleh orang-orang, terutama yang mau mobil yang durability mantap, perawatannya murah, dan multifungsi juga. Nah, tapi kita udah bahas semua keunggulan dan yang kami suka dari mobil ini. Kayaknya mobil ini hampir sempurna ya. Kita sekarang masuk ke 3 hal yang kami kurang suka dari Fortuner VNT ini. Hal yang kami tidak suka pertama di mobil ini adalah fiturnya itu minim banget, bahkan untuk mobil pada masanya ya, karena ini kan dia lawannya Dakar 2014, dan Dakar itu udah punya sunroof. Nah kalau ini nggak ada, dia electric seat juga belum, joknya juga belum kulit, dia cuma ada audio steering switch, ada AC digital sih, head unit touchscreen yang ya nggak bisa melakukan banyak hal. MID sederhana kecil aja, di sini ada electric rear mirror, dual airbag, pengereman cakram depan belakang, udah itu aja. Lampu juga belum LED-LED-an, masih standar teknologi pada masanya. Dan ini nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Jadi memang fitur ini, mobil ini minim fitur hiburan dan keselamatannya biasa aja gitu. Jadi kalau kalian cari mobil ini untuk mengejar fitur, lupakan. Kami sarankan kalau kalian memang suka banget sama mobil ini, karena kita udah bahas semua hal yang kami suka dari mobil ini, fitur ini atau fitur hiburan harus kalian upgrade lah. Jadi misal head unitnya kan ganti Android supaya lebih kekinian, lebih ada mendukung Android Auto atau Apple CarPlay, Bluetooth, audio dan lain-lain. Itu kalian harus mikir atau mungkin siapin budget ya. Karena yang jelas fitur hiburan mobil ini ya nggak bisa kalian harapkan apa-apa gitu. Karena memang ya minim Toyota pada masanya, bukan Toyota yang sekarang. Dan hal kedua yang kami kurang suka dari mobil ini adalah handling bawaannya, bawaannya. Kalau kita coba ya, tuh. Dia baru dikit aja goyangnya udah bukan main, limbung banget tuh. Body rollnya ini berasa nih tuh. Kita seperti terombang-ambing ya, ada mobil. Takut nanti dia. Nah itu ya, nih kalian nggak berasa sih kalau lagi nonton, tapi ya ini limbung banget. Makanya kalau orang-orang yang hobi sama mobil ini, biasa diakalinnya pakai bar ya, bar stabilizer. Bisa dipasang di 3 titik biasa kalau di mobil-mobil begini ya, buat makin stabil. Cuman ya heran juga sama orang-orang yang hobi modif-modif gitu ya. Kalau nggak didukung dengan stabilisasi yang baik sih, ini mobil nggak enak banget loh. Sedangkan kan mobil ini terkenalnya tuh kan, banyak banget. Terkenal di modif-modif sehingga mesinnya lebih kencang, larinya lebih enak. Tapi kalau dipakai bermanuver sih serem ya, mobil tinggi-tinggi begini. Apalagi ground clearance dia juga paling tinggi dibandingkan Dakar. Jadi ya, bawaannya itu kurang nyaman untuk bermanuver orisinilnya. Satu hal lagi yang perlu kalian pikirkan untuk upgrade kalau kalian mau memiliki mobil ini. Nah jadi ini adalah hal terakhir yang mungkin kami kurang suka dari mobil ini. Mungkin bukan kurang suka, karena kalau kurang suka kayaknya orang-orang nanti nggak setuju ya. Mobil ini memang betul terkenal kalian bisa ajak lari, kalian bisa bejek dan enak larinya itu kalian tarik di luar kota. Tapi kalau kita berkaca atau membandingkan ke rivalnya Dakar, mobil ini tuh kalahnya cukup jauh tenaganya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Fortuner ini sebelum dia ada teknologi VNT, mobil ini lebih nggak laku lagi sebenarnya. Karena lemot larinya. Setelah ada VNT, barulah dia udah harum namanya dan tenaganya memang banyak dicari. Makanya yang laku sampai sekarang yang VNT-nya. Nah, tapi tetap aja kalau kita bandingkan dengan Dakar, kalian bisa lihat tabel perbandingan sendiri, tenaganya tetap jauh larinya dengan Dakar VGT. Dan itu memang udah berlangsung dari sejak Fortuner dan Pajero pertama kali saingan di Indonesia. Sampai sama-sama mesinnya 2.4, itu Dakar masih tetap menang. Kalau sekarang kan Fortuner yang terbaru udah 2.8, udah nggak fair sebenarnya kalau dibandingkan ya, jelas menang Fortuner. Tapi kalau dibandingkan CC sama, larinya sih memang harus diakuin kalah ya. Jadi walaupun kami mengakui mobil ini diajak lari dalam tol itu enak, dibejek itu enak, bisa kalian ngejar mobil, nyalip. Tapi kalau kalian ketemu Dakar, kalian mesti minggir dulu. Ini bicara sama-sama standar gitu mobil mesinnya, belum dioprak-oprak. Tapi ya secara tenaga kalah. Jadi bisa lari tapi tetap kalah, dan kalahnya nggak sedikit dibandingkan rival abadinya. Dan itulah 3 hal yang kami suka dari Fortuner dan 3 hal yang kami kurang suka dari mobil ini.
Mobil yang menawarkan mesin dengan efisiensi yang tergolong baik, rasa berkendara yang enak, dan harganya yang juga masih bertahan sampai sekarang. Walaupun mobil ini memiliki sejumlah kekurangan seperti yang fiturnya masih sangat sedikit, tenaganya yang juga kalah dibandingkan dengan rivalnya, dan juga handlingnya yang memang limbung untuk mobil seukuran SUV ini. Nah, kira-kira gimana menurut kalian? Apakah ada opini kalian yang mau ditambahkan? Silahkan tulis kolom komentar. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.